SMP Darah dengan NIM 224820/82. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaturan antiseptikal, kerusakan bahan pangan, dan mencegah dari kerusakan bahan pangan. Yang pertama ada pendahuluan. Nutraceutical adalah jenis makanan yang memiliki manfaat untuk kesehatan secara medis, termasuk dari pencegahan dan pengobatan penyakit. Dahulu banyak manusia mengalami kekurangan medium yang dapat menyebabkan dari pembengkakan dari kelenjar tiroid atau gondok, dan pada tahun 1900-an itu pabrik Amerika Serikat menambahkan medium ke dalam garam untuk mencegah dari penyakit gondok. Nutraceutical di era post-genomik, terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi nutraceutical di dalam tubuh. Yang pertama ada variabilitas dosis dan konsumsi, yang kedua ada kompleksitas kimia dalam makanan, yang ketiga ada genomika fungsional. Fitokimia. Fitokimia merupakan bahan kimia kompleks yang ditemukan di dalam tanaman, buah-buahan, dan sayuran. Fitokimia memiliki khasiat antioksidan, itu cenderung berwarna terang karena mengandung klorofor, yakni sejumlah karbon single bonded dan double bonded yang saling bertukar-tukar. Ada beberapa jenis dari fitokimia sendiri. Yang pertama ada karotenoid, itu berfungsi sebagai antioksidan yang membantu dalam fotosintesis pada tumbuhan, yang dapat membuat jagung menjadi kuning, wortel menjadi jingga sampai kemerahan, dan tomat berwarna merah. Yang kedua ada lycopene, itu bahan fitokimia yang disintetis oleh tumbuhan dan mikroorganisme, contohnya adalah tomat, semangka, jambu biji, dan pepaya. Lutein dan zeaxanthin. Lutein ini jenis karotenoid xanthophyll yang ditemukan pada sayuran hijau untuk nutrisi mata dan sebagai antioksidan. Contohnya itu brokoli dan bayam. Zeaxanthin adalah karotenoid alkohol yang sering ditemukan di alam sebagai antioksidan. Itu contohnya adalah buah mangga atau jagung kuning. Selanjutnya ada astaxanthin, itu digunakan untuk mengatasi penyakit degeneratif pada lansia seperti nyeri otot, rheumatoid arthritis, kulit keriput, dan kerusakan kulit akibat paparan sinar UV. Terapi dengan antioksidan. Antioksidan sendiri itu senyawa yang dapat memperlambat atau mencegah kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Untuk mengatasi kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas, tubuh memiliki suatu antioksidan endogen. Di samping antioksidan endogen, tubuh juga memerlukan antioksidan dari luar. Dan antioksidan sendiri itu ditemukan pada minyak jagung, minyak kedelai, minyak gandum, dan lain-lain. Kerusakan bahan pangan, ada beberapa faktor. Yang pertama itu karena jenis bahan pangan atau makanannya sendiri. Yang kedua ada kondisi lingkungan. Tanda-tanda dari kerusakannya, yang pertama ada tekstur keras menjadi lunak, contohnya ada kentang dan wortel. Tekstur dari lunak menjadi keras, itu contohnya tepung. Tekstur dari kental menjadi encer, itu contohnya telur dan produk jelly. Rasa menyimpang, itu contohnya sirup menjadi asam. Aroma menyimpang, itu contohnya telur membusuk atau daging jadi busuk. Kemudian ada penampakan secara visual menyimpang, contohnya itu jamur pada roti atau daging ikan yang berlendir. Klasifikasinya, yang pertama ada bahan pangan yang mudah rusak, itu contohnya susu, ikan, telur. Bahan pangan agak mudah rusak, itu buah-buahan dan sayuran. Bahan pangan tidak mudah rusak, contohnya sereal dan kacang. Untuk penyebabnya sendiri, yang pertama ada pertumbuhan dan aktivitas mikroba, yang kedua karena aktivitas enzim sendiri, yang ketiga ada aktivitas serangga, yang keempat kandungan air di dalam bahan pangan, yang kelima suhu, yang keenam udara atau oksigen, yang ketujuh sinar, yang kedelapan waktu penyimpanan. Untuk jenis kerusakan sendiri, itu kerusakan mikrobiologis dikarenakan oleh mikroba atau virus, kerusakan mekanis dikarenakan kerusakan karena benturan, kerusakan fisik itu dikarenakan kelembaban tinggi atau panas matahari, kerusakan kimia disebabkan interaksi dengan bahan-bahan kimia atau zat tertentu, kerusakan biologis dikarenakan proses enzimatis. Untuk mencegah kerusakan dari bahan pangan sendiri, yang pertama ada metode CAS dan penyimpanan di gudang. Ini dengan pengaturan komposisi udara, suhu, dan kelembaban untuk memperlambat dari kerusakan pangan. Contohnya penyimpanan apel dan pir di dalam ruang CAS dan gudang pendingin. Metode ini itu untuk mencegah dari kerusakan mekanis. Yang kedua ada pengawetan dengan suhu tinggi atau blanching dengan pemanasan dengan suhu tinggi untuk menonaktifkan dari enzim perusaknya. Contohnya itu wortel yang dibensin sebelum dibekukan. Yang ketiga ada metode pengawetan kimia, itu dengan penambahan zat kimia untuk memperlambat atau untuk menghambat dari pertumbuhan mikroorganismenya sendiri. Contohnya dengan penambahan garam, cuka, gula, natrium benzoat, dan lain-lain. Yang keempat ada metode pengeringan, itu dengan mengurangi kadar air di dalam bahan pangan agar mikroba ini tidak hidup dan berkembang. Dengan beberapa metode. Yang pertama ada penjemburan, yang kedua ada pengeringan oven atau vacuum drying, yang ketiga ada freeze drying untuk cairan seperti susu bubuk. Aktivitas air atau AAW di dalam makanan. AW adalah ukuran dari jumlah air bebas dalam makanan yang dapat digunakan oleh mikroorganisme untuk tumbuh. Kategori dari nilai AW sendiri, untuk makanan kering nilai AW-nya antara 0,2 sampai 0,6. Contohnya itu kelopak, kismis, kacang goreng, dan ikan asin. Untuk makanan semi basah nilai AW-nya antara 0,6 sampai 0,9. Contohnya dodol, selai, makanan olahan yang masih mengandung kelembaban sedang. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.